semuanya, apa kabar? Tentu dalam keadaan baik ya. Kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi wawancara. Anak-anak, informasi adalah kabar berita atau sebuah pemberitahuan yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menggali informasi, kita dapat melakukannya dengan membaca atau mendengarkan berita dari televisi atau radio, membaca artikel ilmiah, membaca surat kabar, internet, atau melakukan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung maupun tidak langsung, yaitu pewawancara dan narasumber, yang dilakukan untuk memperoleh suatu informasi secara rinci tentang suatu hal atau suatu peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mendapatkan data dari sumber pertama, yaitu seorang narasumber, yang disebut dengan data primer. Yang kedua, menggali informasi mengenai suatu topik. Yang ketiga, melengkapi suatu data atau informasi yang sebelumnya telah didapat melalui metode-metode lain. Dan yang keempat adalah untuk menguji hasil pengumpulan data lain. Jenis-jenis wawancara ada banyak macamnya. Ada yang namanya wawancara terpimpin dan tidak terpimpin, di mana wawancara terpimpin ini wawancara yang terarah untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan saja. Sedangkan untuk wawancara tidak terpimpin, wawancara yang dimana pihak pewawancaranya bebas menanyakan pertanyaan kepada narasumber. Untuk memudahkan berwawancara, maka perlu dipersiapkan beberapa hal yang harus disiapkan terlebih dahulu. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, kita harus menentukan topik wawancara, di mana topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Dan topik wawancara ini bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Dan jangan lupa untuk menentukan narasumber yang akan diwawancarai sesuai dengan topik. Setelah kita menemukan narasumber yang tepat, kita membuat perjanjian dengan narasumber untuk melakukan kegiatan wawancara. Saat kita mau melakukan wawancara pun harus menunjukkan kesan yang baik dengan menggunakan pakaian yang rapi dan juga sopan, serta dalam berbicara bersikap dengan santun. Kemudian saat melakukan wawancara, sebaiknya kita memulai pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri, menyampaikan tujuan wawancara, mengajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun, mencatat jawaban yang dijelaskan oleh narasumber atau bisa menggunakan alat perekam, dan mendengarkan pendapat dari narasumber dengan seksama. Tidak boleh memotong atau menyela pembicaraan narasumber. Dan hindarilah pertanyaan yang berbelit dan berulang-ulang atau bahkan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Lalu akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan, serta membuat kesimpulan wawancara dengan tepat. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat wawancara itu tadi berguna bagi kalian untuk melakukan wawancara dengan baik dan benar. Kemudian, selain hal-hal tadi, kita juga perlu untuk menyusun daftar pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Berikut ini beberapa fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Yang pertama,
Kata apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Lalu kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Kemudian siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Yang keempat, di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Dan kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Sedangkan untuk kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Dan kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Sebagai pewawancara yang baik, ketika kita melakukan wawancara, pertanyaan yang kita ajukan sebaiknya dilakukan seperti percakapan biasa atau mengalir dan tidak terburu-buru. Dan berikut ini mencakup hal-hal yang baik untuk pertanyaan wawancara. Sekian materi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.